sudah fix, sudah komplit. Ngapain lagi harus dicocok-cocokin dengan kitab lain? Anda nggak nyambung. Itu yang jadi masalah. Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Bukan masalah. Anda nggak nyambung. Anda seakan-akan disunat tapi bijinya yang dipotong, bukan nonoknya. Saya tanya, dengarkan saya baik-baik. Sebelum kitab saudara, sebelum kitab saudara menggunakan kata Allah, di situ menggunakan bahasa Belanda. Apa kata Belanda dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam kata Allah? Coba saya ingin tahu. Silakan. Silakan Pak Kis. Perlu bahasa, aku hanya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat aku. Mau pakai bahasa apa aja, bahasa alien juga nggak apa-apa. Ngapain mesti pakai bahasa? Mau masuk surga aja pakai bahasa. Pak, tolong cermati pertanyaannya, Pak. Pak, repot itu. Kalau Bapak tidak bisa membedakan diri Anda dengan seekor anjing, repot itu Pak, repot. Anda harus membedakan diri Anda bukan anjing. Anda berakal. Gitu loh. Anda dari tadi menggonggong terus. Tapi ternyata kosong melempung, nggak ada ilmu. Saya tanya, kitab saudara sebelum bahasa Melayu itu bahasa Belanda. Tolong dalam bahasa Belanda kata Allah yang Anda rampok dari Al-Quran itu apa bunyinya? Meongkah atau tikus atau apa? Coba terangkan kepada saya. Kitab Anda masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dari mana kata Allah ini diambil dari perspektif bahasa Belanda? Silakan. Silakan Pak Kis dijawab. Semoga dipahami pertanyaannya Pak ya. Nah ini kalau perampok udah keciduk kayak gini, maling kesiram air kayak gini nih. Giliran diketangkap maling, tangkap basah, diam. Aja dah. Tunggu sampai Pak Kis itu memang dia menyadari ucapannya itu narasinya adalah salah, tidak sesuai karena sedang menuduh Bang Juma. Ya, jadi saya katakan sekali lagi Pak Kis, agama Anda mengajarkan Anda sebagai pencuri yang baik. Selesai. Ya, gimana? Yang lain silakan. Abangku. Begini. Ya, silakan. Kalau kita membahas keimanan seseorang ini antara Islam dan Kristen ini, semua itu bagus adanya. Tetapi, nggak bagus Pak, agama Anda nggak bagus, sorry. Agama Anda nggak bagus, ngambil istilah-istilah dari agama orang lain. Terus dia mengaku itu adalah haknya. Itu menurut gitu abang dengar dulu saya bicara. Bukan menurut saya, itu fakta. Sabar, saya bicara. Ya silakan. Abang baru bicara saja, abang sudah dirocos. Ya karena narasi Anda itu sudah salah gitu loh. Sabar. Abang tidak hargai orang berpendapat. Abang enggak. Bang, kita disimak oleh orang banyak. Kita nggak boleh kemudian melakukan kedustaan di depan umum. Barang siapa mengajarkan kedustaan di depan umum, itu adalah penjahat, paham? Abang, dengar dulu abang. Iya, silakan. Mari saya dengarkan kebohongan abang, silakan. Gak apa-apa. Ya, terserah lanjut. Abang, kita sepakat dulu. Kata Allah itu, entah mau nama apa terserah abang. Tetapi Allah di Islam dan Kristen beda bang. Dari mana kata Allah di Kristen? Inilah yang jadi bermasalah, Bung. Dari mana Kristen ngambil kata Allah? Itu dulu. Allah di dalam Islam itu diciptakan. Kalau di Kristen itu roh Allah dan firman Allah itu hakikatnya lari jangan kemana-mana. Kata Allah ini abang hostnya mau dulu situ Mas. Kenapa sih hostnya ini? Iya, kata Allah dulu. Dari mana kata Allah ini di dalam agama Anda ngambilnya? Masa penulis kitab saudara ada puluhan orang dibandingkan cuma satu? Nabi Muhammad SAW menulis kata Allah seorang diri. Anda ngambil juga kata Allah ini dari baginda Rasul Muhammad SAW. Sekarang kita tanya, di dalam kitab saudara kata Allah itu apa sih sebenarnya? Baru terjemahkan ke Indonesia gitu loh.
Ah, Abang sudah saya bicara. ya, Ya, silakan. selamat sore. Kalau kita mau berbicara Selamat Kristen sore. dan Islam ini perbedaannya sangat banyak, Bang. Allah di Islam itu firmannya dan rohnya itu diciptakan. Kalau di Kristen itu Betul. firmannya dan roh Allah itu hakikatnya itu satu aja, tidak diciptakan, kekal, Bang. Nah, sekarang kata Oke. Allah itu apa? Abang, kata Allah, YHWH, Elohim, Theos, maupun kata apa itu kata yang artinya sesembahan, yang disembah. Jadi abang, Waduh, parah kata ini, Allah parah, saja, parah. abang mau persoalkan kata Allah itu tidak terlalu persoalkan. Yang pentingnya intinya di satu. Ya, bagi Bapak Tuhan saudara, juga tidak ada karena masalah, saudara Bang. yang diuntungkan dengan mengambil kata Allah Diuntungkan itu. Abang, ini bukan masalah untung dan rugi, tetapi Loh, Allah kalau saja tidak sudah berbeda. untung, kalau Abang, tidak kalau sudah untung, berbeda, kenapa dipakai? Abang, Kalau sudah kalau berbeda, sudah jangan berbeda, dipakai. Jangan Bang, dipakai kalau sudah berbeda. tetap berbeda. Jangan Bang. dipakai. Sudah pakai kata Tidak. Tuhan juga tidak masalah untuk saya. Tetapi Ya Tuhan sudah. Anda dan Tuhan saya Nah, sekarang- tetap beda, Bang. Ya, Satu itu, benar. firman-Nya dan roh Allah di dalam roh Tuhan di dalam abang dorang itu diciptakan. Jadi kadang itu Tuhan di Oke. Islam ini Oke, waktu mau membuat sesuatu itu ciptakan dulu firman-Nya baru buat. oke. Sekarang saya tanya Apakah- kepada saudara, apakah roh itu bisa diciptakan? Roh Tuhan dan kenapa? Bilang apa? Apakah roh bisa diciptakan? Ya roh Allah tidak bisa lah. Di mana dalilnya bahwa Halo, ada selamat- roh Allah? Di mana tuh dalilnya? Nah, mau dalilnya lagi. Sore. Saya buka dalilnya ya. Iya, silakan. Bukan roh manusia ya. Roh manusia pemberian, pengkhotbah. Enggak roh, yang saya tanya roh. Yang saya tanya roh secara Iya, umum, Abang apakah roh itu dengar bisa dulu. diciptakan? Abang, roh Allah dan roh manusia beda, Bang. Dan apa bedanya? Abang bisa mengerti tidak? Yang abang mengerti itu Saya ngerti, saya ngerti. Aduh, Hmm. abang, Allah saja sudah beda. Bagaimana? Loh, Kita Allah saja saja sudah sudah beda, beda. Abang. Itulah hebatnya. Hebatnya Tuhan apa? kita beda, bukan Allah kita beda. Iya. Tuhan kita yang beda. Tuhan kita beda, Isa kita juga beda, Firdaus juga beda, Bang. Semua beda. Jelas. Oke, kalau beda kenapa masih menggunakan kata Allah? Pak Judas. Ya, silakan, Bang. Bagaimana tuh, Bang? Sambil cari dalilnya. Ya, sambil cari Oh, ya, dalilnya oke. yang tadi mungkin ditanyakan, saya sedikit diskusi sama Bang Zuma ya. Iya, silakan. Iya, halo Bang Zuma, selamat sore. Sore. Sore bang. Silakan. Iya, sama ada Bang Cinta Solawat juga ya, sama teman-teman lain. Saya share sedikit boleh pengetahuan yang saya punya ya, Bang Zuma ya, sama teman-teman ya, mengenai tadi kata Allah itu. Yang pasti dari Kristen apa dari Muslim? Maaf. Saya jelaskan dari Kristen boleh ya? Oh, Kristen, silakan. Dan sejarah ya. Iya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sebelum dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa atau misalnya diambil terjemahan dari bahasa Belanda atau Portugis, setahu saya yang saya belajar sejak awal pun diterjemahkan dari bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, kata Allah sendiri dipakai memang karena saat itu bahasa Melayu sudah menyatakan bahwa yang Maha Kuasa atau yang pencipta itu mengambil dari serapan bahasa Arab Allah. Tetapi kata Allah di dalam perjanjian lama itu sendiri kata serumpun yang sudah digunakan bahkan jauh sebelum ada agama Islam. Kalau ditanya apakah ada kata Allah di dalam Alkitab, ada dalam bahasa asli. Nah, dalam bahasa asli memang khususnya perjanjian lama, kalau tadi saya baca ada banyak tulisan Theos. Theos itu kan perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani ya. Kata Theos karena itu bahasa internasional untuk menyatakan yang maha kuasa itu, jadi gunakan bahasa lingua franca saat itu bahasa Yunani dengan kata Theos.
Tetapi perjanjian lama kita pasti akan temukan dalam bahasa Ibrani banyak kata dengan kata Elohim, jamak atau Eloah yang tunggal. Eloah, ilaha, elah, elaha, alaha, itu bahasa serumpun di daerah Timur Tengah sampai ke termasuk di daerah Jazirah Arab. Bahkan sebelum di kisah para rasul juga di perjanjian baru dikatakan bahwa para rasul-rasul, murid-murid Yesus itu memuliakan yang Maha Kuasa. Nah, dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka, termasuk ada orang Kreta, ada orang Arab mengatakan, dan di situ pakai terjemahan kata Allah. Jadi orang Arab mengatakan bahwa kenapa mereka orang Ibrani, orang Yahudi memuliakan Allah dengan bahasa Arab. Nah, begitu kurang lebih ya. Nah, jadi kata Allah, elaha, alaha, elah, ilaha, itu memang sudah dipakai bahkan sebelum ada agama Kristen. Nah, sebelum ada agama bahkan di Arab sendiri, itu bukan hanya digunakan oleh agama Islam atau agama Kristen. Pagan pun menggunakan pra-Islam, sebelum Islam, pagan Quraisy, pagan di Arab juga gunakan kata Allah atau Allah untuk menyatakan yang Maha Kuasa. Itu banyak kita bisa dapat inskripsinya menjelaskan mengenai Hubal juga, Al-Ata, Al-Manat, Al-Uzza. Nah, itu yang kata kata sandang itu kan bicara mengenai kata sandang ya untuk misalnya al-ilah untuk Allah. Jadi sebelum pra-Islam pun sudah digunakan untuk menyatakan bahasa serumpun untuk menyatakan yang Maha Kuasa, begitu. Itu yang sepengetahuan saya. Jadi pada saat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga menyerap bahasa Arab, tetapi memang pada dasarnya kata Allah sudah digunakan jauh sebelum ada bahkan agama Kristen sekalipun, itu pun digunakan untuk persingkat nanti menyatakan kita, ya, biar yang Maha Kuasa, bahasa serumpun. Ya itu yang saya tahu. Baik. Bang Juma, saya yang tanggapi. Boleh. Ya, ini ya menarik ya. Yang pertama adalah tentang Elohim ya. Elohim itu dia tidak sama persis dengan ilah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena Elohim ini berasal dari kata Eloah yang ditambahkan im. Nah, Eloah dalam bahasa Ibrani ini multi makna ya. Bisa bermakna yang disembah, bisa bermakna adalah sosok yang punya otoritas. Nah, oleh karenanya ketika ditambahkan im, itu artinya yang disembah, yang dimuliakan itu kepada Tuhan yang satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yod-Heh-Vav-He. Tapi juga dia, dan ini yang dimaknai sebagai sesembahan ya. Dan ini juga bukan proper name, tapi ini adalah generic name, sebutan, bukan nama pribadi. Nah, kemudian kalau hal ini disematkan kepada selain yang disembah, maka ini tidak bermakna sesembahan atau ilah dalam bahasa Arab, tidak, tetapi maknanya Rob dalam bahasa Arab, yaitu misalkan kepada para nabi. Para nabi itu juga disebut Elohim sebagaimana Musa. Artinya apa? Dia adalah orang yang diberikan otoritas. Itu para nabi. Yang ketiga, juga bisa kepada para imam. Nah, imam ini juga diberikan otoritas, yaitu untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel dalam beribadah kepada Tuhannya. Makanya para imam juga disebut Elohim. Yang keempat, Elohim ini diberikan kepada para raja dari kalangan Israel yang disebut Elohim. Kenapa? Karena merekalah yang punya otoritas. Raja itu kan punya otoritas, makanya disebut Elohim. Nah, berkaitan dengan bahasa Arab, apakah Elohim ini bisa diterjemahkan Allah? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, ya, dalam semua bahasa Arab, baik bahasa Arab yang digunakan oleh orang Islam, atau orang Yahudi yang berbahasa Arab, atau orang Kristen yang berbahasa Arab, Allah itu, kalau saya misalkan mengambil dari kamus, nggak usah kamus Islam lah. Kalau kamus Islam nanti, itu kan karena menurut Islam. Saya mengambil kamus dari Katolik Libanon, namanya Kamus Al-Munjid. Lil imam, ya, imam Kristen maksudnya, adalah Al-Yasu'i. Nama dia Al-Yasu'i. Nah, dia mengatakan di situ Allah itu apa? Ismu dzat. Nah, ismu dzat ini apa? Ismu itu nama, dzat itu pribadi. Jadi ismu dzat nama pribadi, proper name, nama diri, bukan sebutan. Ya kan? Al-lafdhu jalalah, yang namanya sangat agung, al-wajibul wujud,
yang menciptakan segalanya, Al-Khaliq yang menciptakan segalanya, ya Al-Aliyu yang maha tinggi dan sebagainya. Artinya dari kamus orang-orang Katolik Libanon saja sudah jelas bahwasanya orang-orang Kristen di Timur Tengah yang berbahasa Arab tidak pernah menjadikan Allah itu sebagai generic name, sebagaimana LAI. Jangan ada padamu Allah lain. Ini udah salah. Kenapa? Ismu dzat, nama pribadi. Ya. Nah, itu sudah jelas. Kemudian penggunaan ini adalah penggunaan yang salah. Nggak setuju, beda dengan Bapak punya. Bapak punya penjelasannya lain dengan ini. Bukan, maksud saya setuju itu begini. Maksud saya setuju, di dalam Kristen tidak pernah mendefinisikan Allah itu sebagai nama pribadi. Betul, setuju. Karena memang kata Allah memang dalam sejarah pun sudah dikenal sebelum pra-Islam. Dulu Pak, tadi Bapak termasuk contoh tidak orang tua dari Nabi bernama Pak, Abdullah itu sebelum agama Islam. Abdullah sendiri berarti kan abdi Allah. Bapak tadi nah, Allah ini Allah yang mana yang dituju sebelum Nabi menjelaskan wahyu yang diturunkan. Pak Mujahid, tolong diam dulu, nunggu selesai dulu, biar enak narasinya sampai tuntas. Tadi Bapak bicara panjang lebar, saya tidak potong, saya biarkan. Silakan Bang Indra, silakan. Nah, jadi jelas beda. Ya. Kalau dikatakan dalam Kristen Allah tidak seperti di Islam sebagai nama pribadi. Dalam Kristen LAI tanda kurung dikasih, bukan tanda kurung, kasih garis miring ya. Bukan garis bawah, garis miring lagi biar jelas ya. Ini buat abang siapa ini yang pakai masker ini? Karena abang dengar dalam bahasa Arab ini. Ini siapa yang ngomong? Bang Judas benar. Itu ganti-gantian kok. Langsung di-mute aja, host. Enak. Oh iya. Ganti-gantian kok. Silakan Bang Indra Mose dulu. Ya ada Mbak, ganti-gantian ngomong itu. Bukan dalam bahasanya orang Kristen yang Allah itu sebagai sebutan, tetapi dalam bahasanya Kristen LAI harus dikasih tanda kurung. Kenapa? Karena orang Arab baik Suriah, Mesir, Yordan, Lebanon, Irak, Maroko sekalipun, Kristen-Kristen Arab, mereka tidak pernah mengatakan Allah itu sebagai sebutan. Nggak pernah. Karena menyalahi kaidah bahasa Arab. Karena Allah ini sudah dipakai memang sebelum zaman Nabi Muhammad. Yaitu dari siapa? Dari zaman Nabi Soleh. Mereka sudah memakai nama Allah. Dari zaman siapa? Nabi Soleh. Mereka sudah pakai nama Allah. Bahkan bukan dari zaman Soleh. Kalau menurut hadis Bukhari, itu dari zamannya Sam bin Nuh. Dikatakan Sam Abul Arab di dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi Muhammad, Sam adalah bapaknya orang Arab. Maksudnya apa? Orang yang menggunakan nama Allah jauh sebelum Nabi Muhammad adalah Sam bin Nuh. Mereka sudah menggunakan nama Tuhan itu dengan sebutan Allah. Dan bahkan kalau dikatakan Allah itu kan dari kata al-ilah dengan tambahan definite article. Salah juga. Kenapa? Kalau bahasa Arab ya sudah dikenakan definite article dan sudah dibakukan, selamanya bentuk lamanya nggak akan dipakai. Itu yang disebut dengan isim mustaq. Nah, isim mustaq itu sebuah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Itu isim mustaq. Contoh, kataba yaktubu kitaban, ya kan? Menulis, yang ditulis tulisan. Nah, maka kitaban sudah baku. Kitaban adalah tulisan yang dibentuk daripada kataba yaktubu. Nggak bisa nanti dibikin yang lain, nggak bisa. Nah, jadi Allah itu alif lamnya bukan isim mustaq, tapi apa? Isim jamid. Isim jamid ini apa? Isim jamid ini adalah kata yang bahkan bukan dari bahasa Arab, tetapi diserap dari bahasa kuno. Ya, bahasa kuno. Kalau menurut Ibnul Arabi, dari bahasanya Nabi Adam dengan Allah. Namanya memang Allah. Makanya orang Arab sampai hari ini tidak bisa mengungkap konstruk. Allah itu dari kata apa? Mereka nggak bisa. Kenapa? Ini isim mustaq. Isim jamid. Nggak bisa diungkap. Karena ini dari bahasa kuno. Makanya orang Arab memuliakannya dengan lafdu jalalah. Nama yang agung. Siapapun orang Arab tahu ini. Dan orang-orang Arab menggunakan nama ini dengan benar. Dia adalah pencipta yang satu-satunya. Jadi tidak bisa dibenarkan Allah itu dari al-ilah. Kenapa? Kalau Allah itu dari al-ilah, harusnya ketika mengatakan sang sesembahan,
Udah nggak ada lagi al-ilah dalam tulisan Arab manapun dan dalam lisan orang Arab. Kenapa? Sudah terbentuk. Nggak bisa bentuk lamanya digunakan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi LA ini salah. LA ini salah. Dan apapun yang terjadi, ya kan, sampai kapanpun, kita akan mengejar ini. Sampai kapanpun. Kenapa? Karena gara-gara LAI, banyak orang-orang Kristiani yang tidak ngerti kaidah bahasa Arab tertipu. Nah ini contohnya bapak-bapak ini. Kenapa? Dia datang mempertahankan kesalahan. Kenapa? Gurunya LAI. Makanya LAI ini harusnya kena undang-undang apa? Pasal apa? Deliknya penyebaran berita bohong. Yaitu tentang apa? Tentang kata Allah yang mereka plesetkan. Buktinya apa? Buktinya kaidah bahasa Arab. Karena Allah itu bukan berkaitan tentang Nabi Muhammad atau Al-Quran. Allah itu jauh sebelum Nabi Muhammad. Ini urusannya dengan bahasa Arab. Ya, bukan dengan Islam saja, dengan bahasa Arab. Kurang lebihnya begitu. Jadi saya tidak sama dengan Bapak yang tadi. Jadi jangan berkamuflase dengan saya. Karena saya ini mempelajari bahasa Arab, Aram, Ibrani, dan Yunani. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dari saya mungkin mau ditambahkan oleh Bang Jima ataupun yang lain. Silakan. Terima kasih Bang Indra. Silakan Guru Nda. Ya, saya cuma ingin tahu ya dari Saudara Mujad ini. Saudara Mujad, Ya, bagi saudara, bisa saya tanggapi. sabar dulu. Bagi saudara, Yesus itu Allah atau bukan menurut saudara? Silakan. Silakan Bang Mujad jawab. Halo. Mungkin kita kembali ke pembahasan tadi dulu ya. Kita selesaikan dulu yang tadi, boleh? Tunggu supaya Anda paham, jangan Anda Ya. ini Artinya muter- saya sedang tidak berusaha tadi menyamakan atau membedakan. enggak. Kita lihat dulu perspektif pemahaman saudara. Apakah Yesus itu Ya, adalah terdengar Allah? suara saya. Abang, tadi kan abang minta data ya. Bentar, Bang Mujad. Oke abang, Bentar. abang dengar dia abang. Lagi ngomong Bang Aduh. Mujad. Sebentar. Silakan Bang Mujad. Jawab dulu. Bang Ya, Mujad bisa. jawab dulu. Halo. Mau diam? Iya. Halo abang. Artinya tadi untuk Bang Indra, saya sedang tidak berusaha untuk menyamakan atau karena memang secara definisi sudah berbeda. Lanjut, Jadi Bang. secara definisi. Ya, suara saya terdengar. Ya, lanjut. Merah. Sinyalnya merah. Halo, suara saya terdengar kah? Suaranya merah. Coba host ditegaskan Ya. lagi pertanyaan saya tadi itu. Oke. Ya, saya tadi menyatakan itu. Ya, suara saya jelas ini? Iya, dijawab Yang lain bisa mendengar Bang suara Juma. saya? Ya, lanjut. Ya, jadi pertama saya mau jelaskan ke Bang Indra, saya sedang tidak berusaha untuk menyamakan persepsi. Saya hanya menjelaskan tadi ditanya dari persepsi mana, saya coba dari jawab dari persepsi Kristen dulu, bahwa Alkitab itu sedang tidak mengambil untuk dibersamakan. Hanya saja itu bahasa Putus ya. yang menjelaskan kata untuk menjelaskan yang maha kuasa atau yang disembah. Ya seperti Bang Indra juga jelaskan. Tetapi untuk menyamakan saya tidak ada. Oke, udah ditangkap Pak. Sekarang pertanyaan Bang Juma. Masuk ke ranah itu. Oke. Untuk mau menyamakan atau membedakan saya pun tidak masuk ranah itu. Bang Mujad, begini ya, tadi tidak ada pertanyaan, Anda sudah menanggapi. Sekarang yang bentuknya pertanyaan, mohon dijawab tadi dari Bang ada hal Juma yang itu. menarik buat saya. Ada hal yang menarik buat saya. Itu ini lepas dari yang tadi ya. Alah, turun aja dulu, saudara. Jadi Abang, bahwa saya tidak mau menyamakan atau membedakan. Tadi kan kita belum selesai. Biar kita gini Bang, biar kita lebih mengerucut supaya pembahasannya, lebih enak kita bahas biar lebih yang- Ini mau spesifik ceramah di sini. poinnya, jawab pertanyaannya Bang Juma tadi gitu Bang. Biar kita Itu si biar kita Mujahil. tidak ngulur waktu.
Sebentar Bang Kan Mujahid. tadi abang minta Sekarang Bang kan, Yudas makanya dulu, saya Bang. ada cari di Alkitab ini bang. Ya, silakan Kenapa Bang Yudas Mustafa. yang jadi merasa? Ya, Kamu Bapak GR. kita Siapa ini. yang ngomong samamu, Judas? Kamu kok GR kali? Yang ngomong samamu siapa? Maksudnya Loh, kan bahas Allah tadi kan kayak- bang. kamu kayak merasa narasumber di Siapa sini. jadi? Kok tidak penting buat saya bang? Hargai dulu temanmu tuh, Mohon maaf, tadi kepotong. Mujahil tadi. Putus-putus. Iya, pertanyaannya saya, apakah bagi saudara Yesus itu adalah Allah? Apakah Itu. Ya, silakan Bang Mujahid jawab. Ya. Apakah Yesus itu adalah Allah? Tegas, keras. Silakan jawab. Oh, nggak bisa jawab Bang. Udah lanjut ke Bang ini Judas. Silakan Bang Judas. Saya mute dulu Abangnya. Jadi begini bang siapa bang Suma ini? Bang, kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah terus? manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian abang dengar lagi, jam bantah dulu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terus yang Anda Pertanyaan mau saya jual gimana, apa? Bang? Bertanya. Tapi abang Anda mau tanya jual sekarang. Anda menggunakan Saya mau kitabnya tanya Yahudi. abang. Coba buktikan Anda di menggunakan Al-Quran dulu. kitabnya Yahudi. Ini Aduh, apa abang kaitannya ini. dengan agama Abang saudara? ini sebenarnya abang ini mengerti berdiskusi ke tidak ini abang ini? Loh, Anda mengambil kejadian 2 nomor 7 itu apa kaitannya dengan tema kita tentang Allah? Apa kaitannya? Lah, aduh abang, kan tadi abang minta, sekarang abang tidak mau lagi. Abang mau Iya, putar-putar. saya atau bagaimana, min- bang? Jadi, saya bang, min- coba jelaskan buat saya di abang pun Al-Quran bahwa Ruh Allah dan firman Allah itu ciptaan. Coba di ayat berapa sama dengar ini? Ya, ini sendiri Anda tidak jawab pertanyaan saya. Apakah roh itu bisa diciptakan? Lah itu tadi sudah itu. Apalagi yang abang tidak mengerti. Bahasa Indonesia atau pakai bahasa apa daerah kan bang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oh dari Mana tadi dalilnya? abang tidak dengar kan? Iya, mana dalilnya? Aduh Tuhan tolongi orang seperti begini, telinga juga aduh. Oh Coba Tuhan pakai, Bang, tolongi. telinganya, Kak. Ditanya apa dijawab apa Maksudnya lah pengkhotbah 12 tadi ini saya sudah buka, ini saya ada cari nih. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Abang tahu mengerti mengaruniakannya? Itu kan pemberian, bukan penciptaan, Bang. Bagaimana dengan Zakaria 12 nomor 1? Sudah, saya tidak tanya itu, yang penting saya sudah kasih tunjuk itu dulu. Abang kasih tunjuk buat saya, karena abang sudah minta data dari saya. Coba abang buktikan buat saya dalam tulisan Al-Quran nomor berapa. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Oh, berarti roh Allah juga diciptakan ya? Oke. Roh itu ciptaan. Roh Allah. Emang Aduh, saudara bicara roh Allah, bilang roh lagi. Roh Allah itu maksudnya ketika dikatakan sabar. Maksudnya saudara, ketika dikatakan roh Allah, maksudnya Allah itu roh. Iyalah. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam kitab saudara ada dikatakan manusia Allah? Abang, dengar Allah itu roh ya. Dengarkan dulu. Yohanes 4:23, Allah itu roh, Bang. Allah itu roh maksudnya apa? Makhluk. Begini Bang Juma, mohon maaf Bang Juma, di dalam dia kan tadi mengambil kejadiannya yang roh Allah. Itu dia mengatakan bahwa itu adalah roh Allah. Sebenarnya itu tidak tepat. Kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, harusnya kalimatnya dalam bahasa Ibrani bukan veruah Elohim, tapi veruah hu Elohim. Hu Elohim. Ada kata hu-nya di sana.
Dan Tapi roh tidak ada. dia adalah Abang. harus ada dulu. Ya, Seperti itu. sudah bang. Abang kan nyatakan dari tadi bahwa roh Allah itu ciptaan, firman Allah ciptaan. Oke, berarti Allah kita berbeda bang. Nah Sampai itu dia ayam makanya tumbuh gigi tidak akan sama. makanya tadi muncul pertanyaan Allah kita berbeda, maksudnya Allah kita berbeda apa? Emang Anda punya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak punya firman dan tidak punya roh. Karena La harus haula ciptakan wala dulu quwata baru illa buat bang. Itu saja sudah beda bang. Allah nggak Sakit punya apanya? Salah Bang Judas gimana tuh? Aduh. Salah nggak gitu? Saya sudah tanya semua yang Islam mengatakan bahwa firman Allah dan roh Allah itu ciptaan loh. Sekarang gini Pak, saya tanya Bapak, roh Allah itu dari bahasa Ibrani apa sih? Dari bahasa aslinya? Sudah, abang tidak usah bahas itu, yang Nggak tahu, Bang. penting Jangan ke situ, biarin dulu. roh Ya, itu Allah itu di Ini, Islam Pak. dan firman Allah Kalau Bapak hanya itu melihatnya ciptaan. dari terjemahan Begitu Indonesia. loh. Begini Pak, siapa ini Pak? Aduh, siapa lagi? Jam Pak putar-putar Judas. ke situ dulu bang. Sabar. Begini Berarti Pak, begini, bagaimana Bapak menjelaskan sesuatu yang Bapak tidak ketahui? Ini kan tidak mungkin sekali Pak. aduh, begini bang. Kan abang, kita kalau mau berbicara tentang Allah, mari kita sepakat Allah. Allah di Bukan Pak, Allah kalau Subhanahu wa itu Allah Ta'ala salah Pak, itu. Allah salah Pak. Harusnya jangan roh Allah Pak, roh Elohim Pak. Ya pakai roh Elohim saja ya. Iya. Biar lebih dekat Abang jangan bawa aslinya ke ya. situ, sudah mau pakai Elohim ke apa terserah Bapak abang. pakai Elohim aja ya, Yang biar penting biar saya tidak. saya Soalnya gini, baca Pak. sesuai dengan Pak data Judas, di Pak Alkitab, Judas. bukan di luar Soalnya Alkitab. kalau Bapak pakai Sudah roh abang, Allah, sabar. di titik Allah. Gini Pak, di titik Allah Bang, kita tidak enggak. nyambung. Kita tidak Iya, punya dia satu nggak nyambung frekuensi. Satu frekuensinya Dia belum tidak nyambung. sama, jadi tidak bisa nyambung. Jadi Sudah, Bapak, kalau saya sarankan begini- Bapak pakai roh Elohim aja ya. Roh Elohim ya. Mau? Terserah abang mau pakai Ya, roh pakai roh Elohim itu saya tidak silakan, punya Pak urusan Juma. dengan abang Ya itu. pakai roh Elohim aja. Yang Pakai roh Elohim penting silakan. yang tertulis dalam Alkitab itu saya sudah sampaikan. Berarti Tapi itu kesimpulannya saya, abang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki roh dan firman. Karena roh dan firman itu ciptaan, iya kan? Allah tidak memiliki roh, iya. Tapi kalau firman Allah punya. Oh, punyanya itu kekal kah tidak? Itu ciptaan kah bukan, Bang? Nah, sabar dulu, Pak. Begini, Aduh, kalau sampai situ, Bang. bentar, host diam aja dulu. Kita jelaskan ini harus diperbaiki, ini harus turun mesin. Jadi begini, Pak. Dalam Islam itu, ya kan, firman itu kan kalam, ya kan. Nah, Allah itu sifatnya al-mutakallimu, yang berfirman. Jadi firman itu bukan Allah, tetapi firman itu adalah pekerjaannya Allah. Sama dengan begini, Indra Mose bisa bicara nggak? Bisa. Tapi bicaranya saya itu bukan saya, itu adalah pekerjaan saya berbicara. Sayanya sendiri. Jadi itu sifat ya? Sifat, betul. Nah, makanya dalam Islam itu ada istilah asma'u wa Berarti, sifat. ya, berarti abang kalau berbicara ini termasuk sifat juga ya? Bukan sifat, Pak. Sifat itu bentukan daripada kata kerja yang Aduh, ada. Tuhan tolongi abang, sifat-sifat itu beda dengan firman. Aduh Tuhan nih, tolong beta setengah mati Hai mama. Jadi begini bang, Bang Suma minta maaf dan teman-teman sini minta maaf ya. Kita sudah berbeda bang. Begitu, minta maaf Ya, lagi bang. kalau berbeda Kalau ngapain kata saya yang ke-Islam-Islaman salah. Anda? Dengarkan, Iya. kalau sudah berbeda kenapa ke-Islam-Islaman? Maksudnya apa itu yang keislaman lagi? Ya, Anda menyebut Allah dan roh. Oh itu tidak apa-apa bang. Menurut Karena Anda, kalau menurut Islam Anda, itu- menurut Anda nggak Iya. apa-apa. Iya, tidak apa-apa Iya. bang. Mau ganti nama apa juga tidak apa-apa bang. Nah, Yang coba penting, Anda ganti Allah kata Subhanahu roh. wa Ta'ala itu Anda mau mendengar tidak juga ini. memiliki itu. Bagaimana bang? Coba saudara gunakan roh dalam bahasa Yunani apa? Sudah itu bahas-bahas itu tidak Nggak perlu, Bang. bisa Yang Anda. penting memang sudah beda. Yang penting berbeda, tapi masuk ke Islam. Lucu Anda ini. Abang. Anda mengambil Abang. kata yang ada Namanya dalam Islam, beda. terus Anda mengatakan kita berbeda. Lucu. Gimana ceritanya tuh? Abang. Iya, abang.
Kita kalau sudah berbeda, berbeda saja, Bang. Iya, kalau sudah berbeda ngapain ke Islam-Islaman? Ih, lucu ih. Udah tahu Jangan- beda, jangan kenapa mau begitulah, dipaksa Bang. sama, Pak? Kan itu Kalau bahasa berbeda serapan berbeda sekarang, aja. bahasa Indonesia. Kalau berbeda berbeda aja, tapi ke Islam-Islaman. Bahasa Yunaninya roh apa? Oh sudah Bang, tidak perlu dengan itu lagi Bang. Yang penting bahasa Indonesia itu Mama Anda ibarat tetangga kebun dengan saya. Anda masuk ke kebun saya, lantas Anda mengatakan kebun Anda dan kebun saya berbeda. Habis itu Anda klaim kebun saya juga. Mama itu pendapat Abang. Tapi begini Bang, yang penting Iya. beda Bang. Ya memang beda. Saya baru tahu ini Enak ceritanya. bahwa firman Allah itu di dalam Islam itu sifat ya. Tapi pada saat Oke, panen, sifat ya. kebunnya Bang Juma juga dipanen, Pak. Itu Ya, masalah begini, sendiri. Bang. betul, Yang penting betul. Saya sudah tahu bahwa di agama Islam firman Allah itu apa sifat ya. Oke. Nah, Kita sudah beda. firman itu apa menurut saudara dalam agama Anda? Sudah jam bahas itulah yang penting sudah tahu bahwa di Mama Islam- kenapa anaknya ini lepas tidak pakai pakaian, Mama Sudah Bang, Abangku. Firman itu apa? Sudah. Firman itu apa dalam bahasa kitab Anda yang asli? Itu lagi, Abang sudah jam bahas itu lagi. Jadi Mama nanti kita pindah tidak lagi akan kemana? sependapat. Sampai Lalu- ayam tumbuh gigi Abang, kita tidak sependapat Bang. Tidak sependapat karena Anda tidak gunakan akal dalam beragama. Sekali-sekali pakai akalnya, kenapa? Saya baru tahu ya. Berarti Abang yang berakal saja ya. Iya, Anda tidak beragama, Anda tidak berakal dalam beragama. Saya tanya, roh dalam bahasa Yunani apa? Ayo nuhangi. Nuhange, kenapa engkau tiga Tuhange? Kenapa? Abang dengar Bang. Ya apa? Ya. Sudah beda-beda saja Bang. Kita mau bahas apa? Kalau sudah beda, kenapa masuk di kebunnya orang? Kebun kita beda, tapi kamu masuk petik di dalam kebun saya. Baru bilangnya, iya, sudah ngambil buah di dalam kebun saya. Habis itu teriak, jangan ambil punya orang, masing-masing kita punya, jangan ambil punya orang, kita udah beda kebunnya. sudah. Tapi buah pohon sudah, Bang. yang ada di dalam Sudah, kebun saya diambil Abang. semua. Ya, saya mengalah buat Abang sudah yang penting. Yang penting Saya baca buah yang sesuai sudah dengan kuambil dalam tulisan dan Alkitab. dari Oke, kebun Bang? Anda itu adalah buah saya sendiri. Oh, Mama Abang. apa? Oke, sip. Jangan Oke, ambil sip. hati ya. Ya. Udahlah. Oke, Ambillah Bang. pulang itu. Ya, udah. Ya. Jadi kalau mau bahas, mari kita bahas mulai dari awal penciptaan. Tetapi sudahlah Bang, kita sudah berbeda. Kalau mau bahas, Oke, mari Bang. kita bahas. Tapi sudahlah. Gimana ceritanya nih narasinya, Bang? Iya. Karena sudah beda, kita mau bahas apa Bang? Jadi kalau dikatakan roh Allah, berarti roh Allah itu roh. Iyalah ada itu dalam firman kan, Bang. Kalau dikatakan manusia Allah, berarti Allah itu manusia gitu. Oh, kalau manusia Allah ya beda lagi, Bang. Lah apa bedanya? Kan 1 ada manusia Timotius dan Allah. 6:11. Masa tidak Lah itu beda, tadi Bang? kan ada roh, kan ada roh dan Allah, kan ada roh dan Allah, kan ada roh dan Allah. Namanya manusia Allah dan manusia ya beda. Ada satu manusia, ada satu Allah. Pintar, Masa Abang tidak giliran bisa ini bedakan, Bang? giliran ini Bahasa- pintar. Bahasa simpel Oke. itu saja Abang sudah mengerti. Saya tanya Oke, Abang oke. yang simpel-simpel aja, Bang. Oke. Kalau Oke, betul sekarang nanti saya tanya sama dulu. kita, Bang. Sabar Itu dulu, mendengar sabar sama dulu. kita. Sabar dulu, Tidak usah sabar, mampir di sabar. situ lagi, Bang. Sabar dulu, Itu takut kali mendengar sama ditanya. kita, Bang. Bang Yudas, bentar. Takut sekali Lanjut. ditanya. Ya sudah. Tidak, saya tidak takut ditanya, Bang. Saya aman-aman Ya saja, sudah. Bang. Oke, Ya oke. sudah, Bang. Sekarang saya katakan manusia teos. Manusia teos. Apakah itu adalah teos? Anda mengatakan antara manusia dan teos itu berbeda. Nah, roh teos, kenapa Anda tidak bisa bedakan antara roh itu beda dengan teos itu beda? Kenapa seketika ada kata roh teos atau pneumahotheos, kenapa seketika Anda mengatakan bahwa teos itu adalah roh? Kenapa? Sudah, Bangku. Tadi kita sudah bahas terlalu banyak. Jadi istirahat. berbeda, Bang. Ya, Bukan itu istirahat. terus. Ini ada tamu. Saya biasa kalau Oh, ada masuk tamu. rumah datang tamu terus di rumah ya. Kalau banyak. Oh, ada Ya bagaimana, Bang? Oh, aduh.
Ada meme bos. Nah, meme bos. Ketika dikatakan roh theos, kenapa bisa diartikan bahwa theos itu adalah roh? Ya, kenapa bisa diartikan bahwasan Allah itu, saya tidak menyebut Allah ya, karena Allah Theos. Iya, Theos. kalau Allah itu di dalam perjanjian lama itu dikategorikan penyembah berhala, artinya orang-orang yang menyembah. Ya, makanya jangan pakai, bilang aja Theos. Theos. Theos saja. Makanya kami tolong Anda untuk jangan menggunakan kata Allah, jangan gunakan, bilang aja Theos. Iya, kalau menggunakan kata Allah takutnya begini, Bang. Soalnya di dalam perjanjian lama. Iya, nggak usah dibahas itu. Sekarang permasalahannya. Iya, nggak masalah. Yang penting jangan nyembah manusia. Nah, sekarang gini, ketika dikatakan roh theos, kenapa seketika theos itu adalah roh? Ya, karena berkaitan tentang Allah itu adalah roh. Pertama, Ayub 33 ayat 4 itu dia mengaku bahwasan yang menciptakan dia adalah roh Allah. Artinya, Allah itu secara hakikat adalah roh. Di mana artinya bahwa Allah itu ada hakikatnya adalah roh? Di mana? Ayub 33 itu, Bang Juma. Ayub mengatakan begini, yang telah menjadikan aku adalah roh Allah. Itu ditegaskan oleh Ayub 33 ayat 4. Lalu Yesus menegaskan lagi di Yohanes 4 itu bahwasan Allah itu adalah roh. Roh itu apa rupanya di situ? Ayub 33 nomor 4 itu roh itu apa di situ? Itu dulu, ya, jangan ada maksudnya? Ya roh Allah. Ya roh maksudnya Allah, roh di situ. Roh Allah Iya, yang maksudnya telah menjadikan aku. Iya, roh di situ maksudnya apa? Ya roh hakikat Allah. Kok roh hakikat Allah? Iya. Bukannya roh di situ apa, Bang Juma? Ya, spirit, keinginan, kehendak, kekuatan. Saya bacakan lah kan itu ruah. Kan ruah di situ dalam bahasa Ibrani-nya ruah kan? Ruah Elohim kan? Saya baca ruah Elohim. Saya baca di Ayubnya yang ke-33 ayat 4 ya. Iya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, roh di sini apa dalam bahasa Ibrani-nya? Ruah Elohim. Ruah El. Nah, ruah itu apa menurut orang Yahudi? Ruah itu ya roh. Roh gimana maksudnya? Semangat. Semangat. Oh, berarti Bang Juma udah belajar sama si semangat, spirit. Apa? Berarti Bang Juma udah belajar sama Yecak. Bukan, memang itu ruah. Siapapun bisa ngerti. Ruah itu semangat atau angin juga boleh. Iya. Gimana sih Anda mengerti kalau ruah itu angin? Berarti di kejadian 1 itu semangat Allah melayang-layang itu. Betul. Spirit. Nyambungnya dari mana? Angin. Semangat Elohim. Angin juga bisa. Udara juga bisa. Iya. Jadi menurut saudara, ruah Elohim di situ apa? Makhluk. Roh Allah. Roh dalam arti apa? Makhluk. Bukan makhluk dong. Lah, roh itu makhluk atau bukan? Roh itu adalah roh itu ada ya roh pencipta dengan roh yang menciptakan segala sesuatu. Di mana dikatakan bahwa roh pencipta? Di mana? Bang Zuma. Roh itu tidak dikatakan roh di situ pencipta. Itu dikatakan bahwa semangat Allah telah membuatku. Spirit, kekuatan Allah, ide Allah, gagasan Allah. Oh, jadi di situ dikatakan spirit Allah. Berarti di Kejadian 1 ayat 6 itu spirit Allah melayang-layang gitu. Yes. Nyambungnya coba. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu adalah bentuk roh. Benar. Nah, apakah roh itu bisa diciptakan? Roh kehidupan. Dikatakan udah diam. Bang Jul diam dulu. Saya tanya, apakah roh itu bisa diciptakan? Roh tidak manusia diciptakan. Loh, saya nggak tanya roh manusia, roh secara umum. Apakah roh itu bisa diciptakan?
Ya di dalam konteks Kristen kan berbeda Bang Juma. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Bukan masalah konteks, bukan dalam konsep Kristen. Sekarang begini. Sekarang begini. Menurut orang Yahudi, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lantas kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi itu adalah roh, di mana roh itu adalah makhluk? Bang Juma, roh itu adalah kehidupan, Bang. Ketika Allah menciptakan roh Adam, kehidupan. Allah menghembuskan ada itu roh kehidupan. Dapat ilmu dari mana itu? Roh adalah kehidupan. Ilmu dari mana? Ini di mana? Di berapa ini? 33 ayat 4. Di cicak-cicak di dinding gitu. Ayub 33 nomor 4. Roh Allah bukan Aduh. Maksudnya di situ roh Allah itu makhluk. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu roh yang benar yang kamu katakan tadi. Bisa dikatakan nafas, bisa dikatakan angin. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam itu Allah menghembuskan nafasnya. Makanya saya mengatakan, mengakui bahwa roh Allah itu adalah kehidupan, Bang. Memberi kehidupan. Kalau saya mengatakan air Allah atau air Tuhan. Air, Bang. Anda sudah mengatakan tadi bahwa ruah itu air Tuhan. Ibaratkan nafas atau angin. Dengarkan dulu. Kalau saya mengatakan air, Bang. Kenapa orang ini? Kalau saya mengatakan air Tuhan itu menghidupkan, apakah air itu adalah Tuhan? Itu nggak masuk akal. Akalnya Anda aja. Nah, itu nggak masuk akal kata Anda. Apa bedanya roh dengan air? Ya beda lah. Apa bedanya? Air ya air, roh ya roh. Mana kenapa kamu katakan itu? Air ya air, roh ya roh. Sekarang kalau dikatakan roh Allah dengan air Tuhan, aduh, kalian sih selalu menggunakan kata Allah. Kenapa sih nggak berhenti? Jadi kita ikut-ikutan juga. Kita bentangkan, Bang kita bentangkan. Agama sinting kalian. Ini biang keroknya Belanda ini, Bang. Nah, jadi Belanda menjadi penjajah. Sebentar, Bang Meme Bos. Bang Meme Bos, sebentar, Bang. Aku dari tadi diam aja, Bang. Izin Bang Zuma ya. Jadi biang keroknya ini adalah Belanda, di mana Belanda inilah menyebarkan agama Kristen dan dia membawa Bible dengan bahasanya mereka. Lalu dengan literasi yang saya bawa, dengar dulu bro, literasi yang saya bawa, yang pernah saya baca, ya, Bible ini diterjemahkan ke bahasa Melayu, ya, menggunakan orang Muslim, yaitu para ulama di bawah tekanan kolonial penjajah. Silakan. Itu fakta. Abang cuma kita bentangkan topik aja. Itu fakta, Bang Meme Bos. Itu fakta, Bang Meme Bos. Kata Allah itu, apakah Tuhan itu adalah roh? Udahlah, itu aja bahas tadi. Itu apakah Tuhan itu adalah roh? Nah, itu aja. Ayo, mampus sudah. Yang dua arah yang dua. Iya, apakah Allah itu adalah roh? Apakah Theos itu adalah roh? Sudah. Allah itu kan mau datang besok. Kan tidak. Bentar, Allah itu kan secara rupa dan bentuk kan tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membahas tentang apakah Tuhan itu roh menurut Alkitab dan Al-Quran tidak nyambung. Cari yang topik yang dua arah. Nyambung lah. Nyambung lah. Membuat penonton itu sakit. Nanti kita bahas roh itu apa. Nah, kan gitu. Maksudnya begini, kita membahas dua arah supaya penonton di bawah itu merasakan sakit. Ini sudah dua arah supaya Anda sadar bahwa Tuhan Anda itu bukan roh, tapi Tuhan Anda itu manusia. Gitu loh. Kita ganti topik, Bang Zuma. Ganti topik lagi. Bang Jo, biar bahas Meme dulu, nanti gantian. Silakan Mas Meme. Saya menawarkan topik ya, topik yang sering kita bahas aja lah ya. Bang Zuma. Topik yang sering kita bahas itu kan bisa kita kembangkan lagi kan. Kemarin kan kita sudah dialogkan, tapi masih bisa kita kembangkan supaya kita menyakiti orang-orang yang di bawah ini. Abang setuju ya? Tema kita ini belum selesai loh. Apakah temanya Tuhan itu roh? Tuhan yang benar aja Bang Juma. Ya udah terserah. Ini kan ada kaitannya. Iya, menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, udah silakan. Iya.
Saya duluan ini, serius nih. Ya, silakan. Oke. Jadi Menyembah Tuhan teman-teman yang benar. Kristen ya. Apa tadi menyembah Tuhan yang benar? Diam dulu, Bro Admin, diam dulu. Menyembah Tuhan Oh, yang iya, benar. Diam dulu, Oh, Bang iya, Zul. itu nanti. Lagi head to head. Diam. Ya udah, nanti balik lagi ke roh itu. Ya. Yohanes 4:24. Itu dia makanya. Ya, ada Oke. banyak nanti, Bang. Ya tidak masalah, nanti kan larinya ke situ. Siap. Oke. Jadi ini ya, 1 lawan 1 ya, yang lain mute dulu ya, saya mohon izin ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Bahwasan hari ini Meme Bos dari sudut biru akan bertemu kembali dari sudut merah, yaitu Bang Juma ya. Karena Bang Juma ini adalah debatas andalan daripada teman-teman muslim, maka hari ini akan partai yang sangat seru ya, membahas tentang ketuhanan itu. Ketuhanan apa yang dimaksud, bahwasan dari sudut pandang Islam dan Kristen menyembah kepada Tuhan yang benar itu seperti apa. Baik, saya akan memaparkan Tuhan yang benar di dalam Kristen itu. Pertama, jangan menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia ya. Saya sudah menekankan dari kemarin, tetapi saudara-saudara belum sadar juga bahwasan menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia adalah syirik. Itu adalah hasil karya manusia, tidak boleh. Jadi kalau mau menuhankan Tuhan yang benar, harus Tuhan itu berekstensi, Tuhan bisa menunjukkan kemahakuasaannya kepada ciptaannya ketika dia mengklaim bahwa dia adalah maha kuasa dan maha besar. Tetapi kalau Tuhan hasil imajinasi manusia, sudah saya tegaskan bahwa Tuhan hasil imajinasi manusia, hasil rekayasa manusia, dia tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada manusia. Itu harus dipahami dulu. Bertobatlah saudara-saudaraku, bahwasan hari penghakiman sudah dekat. Jadi jangan pernah menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia, jangan pernah menuhankan Tuhan hasil rekayasa manusia. Tetapi kekristenan tidak pernah menuhankan Tuhan hasil imajinasi manusia, tetapi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang konkret. Tuhannya orang Kristen bisa membuktikan ketika dia mengklaim bahwasan dia adalah maha kuasa, dia pencipta, maka dia membuktikan kepada orang Israel bahwasan dia adalah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar itu di dalam Kristen harus konkret. Jika Anda punya akal, maka kembalilah kepada orang Kristen yang telah menyembah kepada Tuhan yang konkret, bukan Tuhan hasil imajinasi manusia yang tidak bisa membuktikan apa-apa kepada kalian. Saya tegaskan sekali lagi bahwasan jika ingin menyembah kepada Tuhan yang benar, kembalilah kepada orang Kristen yang punya akal, yang selalu mencari tahu tentang siapa Tuhan itu, dan bisa menjelaskan keberadaan Tuhan di mana, dan bisa menjelaskan hakikat Tuhan, dan bisa menunjukkan pembuktian-pembuktian kemahakuasaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Untuk sementara itu saja dulu, mungkin Bang Juma akan melanjutkan paparan-paparan dia berkaitan tentang Tuhan yang benar di dalam konsep Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu alaihi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara Miming ini membawa tema ya teman-teman sekalian, terkait dengan konsep Tuhan yang benar itu seperti apa ya. Jadi yang pasti di Islam itu Tuhan itu Khalik. Apa itu Khalik? Bukan ciptaan, bukan sesuatu yang diadakan. Ya, itulah Tuhan di dalam Islam. Disebut Khalik, pencipta. Jadi segala sesuatu yang nyata dicipta lalu kemudian dianggap Tuhan, itu artinya yang mempertuhankan itu mencoba untuk berimajinasi bahwa makhluk yang unik ini itu adalah Tuhan. Jadi kalau ada manusia mempertuhankan sesamanya manusia, berarti dia berimajinasi bahwa manusia yang disunat pada hari ke-8 ini adalah Tuhan. Itu imajinasi konyol. Karena di dalam pemahaman Tuhan yang Khalik, Allah mengatakan dirinya Al-Batin, Al-Wali. Allah maha memerintah segala sesuatu. Allah itu kemudian maha gaib. Al-Batin maha gaib. Dia tersembunyi dari penglihatan makhluknya. Tidak ada penglihatan yang bisa mencapainya. Itu baru disebut Tuhan. Bukan karena ketidakadaannya sampai tidak bisa terlihat. Tidak. Tetapi dia memang Al-Batin, maha gaib. Tidak ada yang bisa melihatnya. Karena dia Al-Batin, maha gaib,
tersembunyi dari penglihatan makhluk. Karena sesuatu yang bisa dilihat oleh makhluk itu sudah pasti adalah makhluk. Sesuatu yang makhluk sudah pasti bukan khalik. Sesuatu yang bukan khalik sudah pasti ciptaan. Sesuatu yang ciptaan jika dituhankan maka penyembahnya adalah manusia berimajinasi error. Jelas itu. Jadi Tuhan yang benar itu al-batin, maha gaib. Bapak yang mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Maha gaib dia, tapi dia ada. Wujud, dia ada, tapi gaib. Nah, itulah hebatnya umat Islam. Sama seperti Tuhannya Bani Israel. Gaib, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan itu. Saya kira begitu sebagai pengantar ya. Kiranya saudara Meme Bos jangan berimajinasi anaknya Om Yusuf ya dianggap sebagai Tuhan. Silakan. Silakan Bos Meme. Iya Pak, terima kasih Pak Farhan. Bang Juma sangat bagus sekali ya. Memang ini sangat menyakitkan ya. Tetapi lebih sakit lagi ketika Meme Bos akan menjelaskan berkaitan tentang menyembah kepada Tuhan yang benar ya. Menyembah kepada Tuhan yang benar di dalam Kristen sudah saya tekankan tadi bahwasan Tuhan harus konkret. Konkret, apa yang dimaksud konkret? Bisa membuktikan ketika dia berbicara. Tuhan di dalam Kristen itu harus mempunyai saksi-saksi. Dan kalau Tuhan tidak punya saksi-saksi, saya katakan itu adalah omong kosong. Saya memberikan satu analogi kepada seseorang ya. Ketika seseorang mengklaim bahwasan dia bertemu dengan seseorang di pinggir jalan, lalu dia mengatakan kepada orang lain bahwasan saya tadi bertemu dengan seseorang yang bernama Zulkifli Abbas di sana. Lalu orang akan bertanya, apakah benar perkataan kamu itu? Siapa yang menjadi saksi ketika kamu bertemu dengan Zulkifli Abbas? Beliau mengatakan bahwasan saya sendirilah yang mengatakan. Tidak ada saksi di situ. Itu kalau masuk di dalam dunia pengadilan, maka di situ dikategorikan akan dicampakkan. Ini tidak masuk. Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang konkret. Ketika dia berbicara, dia bisa membuktikan. Contoh, Yesus berkata, aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Perkataan-perkataanku ini tidak saya butuhkan dari saksi manusia. Tetapi yang saya butuhkan itu adalah Bapa yang menjadi saksi. Tetapi bagi orang Israel, ini akan sangat konyol. Bapak yang goib itu harus menjadi saksi untuk mereka. Ini konyol. Tetapi tidak. Bapak itu akan menjadi saksi ketika Petrus dan Yohanes mereka naik di gunung ketika mereka menemani Yesus untuk berdoa. Maka Bapak itu menjadi saksi kepada mereka. Bapak itu berkata kepada mereka, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang ku kasihi. Artinya perkataan-perkataan Yesus berkaitan tentang Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah konkret dan benar-benar nyata. Karena yang menjadi saksi di situ adalah Tuhan itu sendiri yang menyampaikan kepada Petrus dan Yohanes. Di dalam pengadilan, saksi dua orang itu sudah sah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasan kitab kami ataupun Tuhan kami itu adalah hasil rekayasa manusia ataupun hasil imajinasi manusia, itu tidak bisa. Tuhan kami adalah Tuhan yang konkret, yang bisa menyatakan kebenarannya itu melalui saksi-saksi. Contoh ini seperti Musa ya. Musa naik ke Gunung Horeb, lalu dia turun dari Gunung Horeb, dia mengatakan kepada orang Israel, wahai saya tadi bertemu dengan Tuhan, Tuhan itu mengaku bahwasan dia Maha Kuasa, Maha segalanya. Memangnya orang Israel yang punya akal ini mau percaya? Ya orang itu nggak bakal percaya. Orang itu akan pasti mengatakan kepada Musa bahwa, Musa, jangan berbicara kosong dan kami di sini. Memangnya kamu naik ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai tadi, siapa yang mendampingi kamu dan siapa yang mendengar ketika kamu berbicara dengan Tuhan? Buktikan kepada kami jika memang kamu benar-benar berbicara kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjadikan dirinya itu sebagai saksi bagi bangsa Israel. Dia mengatakan kepada Bani Israel, dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api. Supaya apa? Supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Benaran dalam 3 hari Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Yesus juga demikian. Jadi di dalam Kristen itu harus butuh saksi-saksi yang benar-benar nyata. Jadi kalau saksi yang tidak ada itu bagi kami tidak ada guna. Tuhan hasil imajinasi itu adalah orang yang masuk ke dalam gua, lalu dia berimajinasi tentang Tuhan, lalu dia menciptakan
sebuah narasi, lalu narasi itu didokumentasikan menjadi sebuah kitab, itu adalah hasil imajinasi. Berbeda dengan kami. Tuhan kami itu Tuhan yang konkret, yang bisa membuktikan apa yang dia katakan. Beda ya. Apaan? Habis Oke. 3 menit. Silakan. Oke, baik. Ya, jadi saudara Meme Bos ini sudah mulai kelimpungan yang ambil Tuhannya Yahudi, habis itu melupakan Tuhannya sendiri, yang gitu ya. Kalau Tuhannya Yahudi itu jelas sama seperti Tuhannya umat Islam. Laisa kamislihi syai', itu jelas itu. Di mana Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak serupa dengan ciptaan. Laisa kamislihi syai'. Bahkan kalau Anda melihat konsep pengajaran di dalam kitab saudara 1 Timotius 1:17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi tak nampak. Tak nampak itu artinya tak kelihatan. Tak kelihatan itu artinya tak bisa dilihat. Berarti benar apa yang dinarasikan oleh Al-Quran. Bagaimana sifat Allah itu diantaranya adalah al-batin. Al-batin itu artinya sesuatu ya yang menjadi hakikat Tuhan itu sendiri, yang tidak bisa kemudian dilihat oleh yang melihat. Tak nampak itu Tuhan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan auratos. Auratos itu tidak kelihatan, tidak nampak, tidak terlihat, tidak ada, dilihat oleh panca indera mata. Itu auratos. Dan itu dikatakan dalam kitab saudara 1 Timotius 1:17. Lalu bagaimana Yesus anak Maria yang Anda tuhankan? Berarti Anda kena dengan tema itu sendiri. Ternyata kitab saudara mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Yesus nampak, dia kelihatan, bahkan dibunuh oleh makhluk, sesamanya makhluk. Berarti bukan Tuhan. Yang mempertuhankan Yesus berarti manusia yang berimajinasi terlalu kebablasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kitab saudara juga dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam bahasa Ibrani, auloios, artinya abadi, artinya kekal. Berarti Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Berarti Tuhan itu tak nampak, berarti Tuhan itu tidak kelihatan, tapi ada. Kenapa dia ada? Karena dia kekal, dia abadi. Ukuran ada tidak adanya Tuhan tidak bisa diukur dengan mata manusia. Jadi kalau ada makhluk yang bisa dilihat bahkan dibunuh oleh manusia lalu dituhankan, maka dia yang menuhankan itu adalah manusia yang sedang berfantasiria, lagi berhalusinasi, lagi menghayal. Ya, itulah sesembahan yang kemudian dihasilkan dari hasil imajinasi, menghayal. Kenapa menghayal? Karena kitabnya sendiri membantah. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Yesus kelihatan, Yesus sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala al-batin, tak kelihatan, wujudnya ada tapi tak kelihatan. Au ionios, dia adalah abadi, dia adalah kekal. Silakan Anda menarasikan Tuhan Anda yang adalah Yesus untuk seperti Tuhan kami, au ionios, abadi, kekal, tak nampak dan tak terlihat.